Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rosalia Gita Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 20110111052 dari kelas 2B. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai rasional pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama adalah latar belakang pengembangan kurikulum 2013. Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang zaman. Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSB 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Selanjutnya ada rasional pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama ada tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan, dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Yang kedua yakni ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang membuka. Yang ketiga ada penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau penyempurnaan pola pikir. Pergeseran itu meliputi proses pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa. Yang kedua dari satu arah menuju interaktif. Yang ketiga dari isolasi menuju lingkungan jejaring. Yang keempat dari pasif menuju aktif menyelidiki. Dan yang kelima dari maya atau abstrak menuju konteks dunia maya. Yang keempat ada penguatan tata kelola kurikulum. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka, dasar kurikulum, dan struktur kurikulum. Dan yang terakhir yaitu pendalaman dan perluasan materi berdasarkan analisis hasil PISA tahun 2019. Ditemukan bahwa dari 6 level kemampuan yang dirumuskan dalam studi PISA, hampir semua peserta didik di Indonesia yang hanya mampu menguasai pelajaran sampai 3 level saja. Sementara negara lain yang terlibat di dalam studi ini banyak yang mencapai level 4, 5, dan 6, dengan keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sama. Interpretasi yang dapat disimpulkan dari hasil studi ini hanya satu, yaitu yang kita ajarkan berbeda tentang tuntutan zaman. Selanjutnya yaitu ada tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum yang pertama yaitu untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selanjutnya tujuan kurikulum yang kedua yaitu untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Selanjutnya yaitu kerangka dasar kurikulum 2013. Yang pertama adalah landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pendidikan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi. Yang kedua adalah landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang bangsa yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan.
Selanjutnya ada landasan empiris. Generasi muda berjiwa wirausaha yang tangguh, kreatif, bulat, jujur, dan mandiri sangat diperlukan untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Generasi seperti ini seharusnya tidak muncul karena hasil seleksi alam, namun karena hasil gemblengan pada tiap jenjang satuan pendidikan dalam kurikulum sebagai pengarahnya. Dan yang terakhir adalah dasar teoretik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar pendidikan berdasarkan standar-based education, dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum 2013. Isi dalam bentuk kompetensi itu yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar. Kedua, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema, untuk SD atau MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK. Dan yang terakhir, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Selanjutnya ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran kurikulum 2013 terdiri dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler didasarkan pada prinsip berikut. Proses pembelajaran intrakurikuler adalah proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan diakui di kelas, sekolah, dan masyarakat. Proses pembelajaran SD atau MI berdasarkan tema, sedangkan di SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau SMAK berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan guru. Selanjutnya, proses pembelajaran didasarkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif, menguasai kompetensi dasar dan kompetensi inti pada tingkat yang memuaskan. Yang kedua, ada pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan, seperti pramuka. Pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib. Kegiatan ekstrakurikuler wajib yang hasilnya digunakan sebagai unsur pendukung kegiatan intrakurikuler. Selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum 2013. Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Pada prinsip pengembangan kurikulum 2013 yang perlu kita ketahui yakni yang pertama, kurikulum tidak hanya berisi kumpulan daftar mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dan yang terakhir, kurikulum berdasarkan model kurikulum yang berbasis kompetensi. Selanjutnya ada struktur kurikulum. Yang pertama ini ada struktur kurikulum SD atau MI, yang mana beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD atau MI kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, 34. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD atau MI adalah 35 menit. Yang kedua ada struktur kurikulum SMP atau MTS. Dalam struktur kurikulum SMP atau MTS ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32, 32, dan 32 menjadi 38, 38, dan 38 untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar SMP atau MTS tetap yaitu 40 menit. Dan yang terakhir, struktur kurikulum pendidikan menengah SMA atau MA, SMK atau MK. Ada 2 kelompok belajar. Yang pertama kelompok belajar wajib, yang mana beban belajar di SMA atau MA untuk kelas 10, 11, 12 masing-masing 43 jam belajar per minggu. 1 jam belajar adalah 45 menit. Dan yang kedua kelompok belajar perminatan. Kelompok perminatan terdiri atas perminatan matematika dan ilmu-ilmu alam, perminatan ilmu-ilmu sosial, dan perminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya. Sejak kelas 10, peserta didik sudah harus memiliki kelompok perminatan yang akan dimasuki. Selanjutnya yaitu ada implementasi dan evaluasi kurikulum. Implementasi kurikulum yaitu pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan. Yang kedua, manajemen implementasi. Dan yang ketiga yaitu
strategi implementasi kurikulum. Yang terakhir yaitu ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan dilaksanakan selama masa pengembangan ide, yang pengembangan desain dan dokumen kurikulum, dan selama masa implementasi kurikulum. Evaluasi dalam deliberation proses menghasilkan penyempurnaan dalam kompetensi inti yang dijadikan organizing element dalam meningkat kompetensi dasar mata pelajaran. Pelaksanaan evaluasi implementasi kurikulum dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama sampai tahun pelajaran 2015 sampai 2016 untuk memperbaiki berbagai kesulitan pelaksanaan kurikulum, dan yang kedua sampai tahun pelajaran 2016 secara menyeluruh untuk menentukan efektivitas, kelayakan, kekuatan, dan kelemahan implementasi kurikulum. Baik, sekian presentasi mengenai materi rasional pengembangan kurikulum 2013. Terima kasih. Yo, ini kian. Wes sih.